Belum ada uangnya sudah baku hantam. Ini cermin dari sosialisasi berantakan dan pantas aja ketika RDP Budiari dirujak DPR soal Kopdes merah putih ini. Apa emang gak bisa kerja ya? Kan dia mahirnya sebagai relawan yang katanya netizen cuma pandai nyebokin aja. Dan banyak terjadi kericuhan di beberapa daerah saat berbentukan koperasi merah putih ini. Rebutan basah-basah ya Pak. Kejadian yang tidak keterbukaan antara kepala desa terkait masalah program Bapak Presiden ya. Seharusnya program Presiden itu harus diamankan karena instruksi Bapak Presiden untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih itu harus terbuka, harus keterbukaan. Dan Bapak Presiden yang saya sampaikan hari ini adalah bahwa pada tanggal 18 saya membuat video ini adalah sebuah kejadian ya yang luar biasa di mana ada seorang kepala desa ya yang mengatur strategi biar pembentukan Kopdes Merah Putih itu tidak terbuka. Jadi yang paling berat nanti pendirian koperasi bukan mendirikan koperasinya, bukan. Yang paling berat adalah menentukan ketua dan pengurusnya yang memiliki integritas. Ada membelah aturan supaya proses ini cepat, ya kita pulang. Kita langsung kami tidak bersoalkan kami gede jadi kami keluarga mohon maaf ya mohon maaf tidak ada apapun daripada satu pastor kalau begitu jangan berikan yang tinggi seperti itu tidak ada pun daripada yang boleh seperti jangan seperti masuk Koperasi Merah Putihnya karena dasarnya nggak bagus, orang tidak tersosialisasi dengan baik, gagal. Jadi hanya jadi Kopdes ini jadi macan ompong saja nanti. Nanti jadi sejenis kelinci percobaan, di mana rakyat diuji coba, warga desa diuji coba di sini. Nah ini kalau ini gagal, ya asal muasalnya dari sosialisasi yang gagal. Kami bangga tadi, ada bantuan truk, ada bantuan 3 miliar, 5 miliar. Tapi tolong Pak, jelaskan mekanismenya seperti apa. Karena kami di desa itu bahkan begini Pak, kuembok anu utang mengko nyaur. Nah, kami bingung Pak, maksudnya bayar hutangnya itu dari dana yang 1,2 yang setiap tahun kami pakai atau seperti apa Pak? Lampirannya seperti ini, kosong dibuat kop desa, tapi isinya begini, kop desa, lur kop desa, supaya dibuat seperti itu mungkin kop desa. Surat pernyataan komitmen dukungan APBDes desa untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Yang bertanda tangan di bawah ini nama titik-titik, jabatan kepala desa, alamat titik-titik. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa satu, akan mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui APBDes desa untuk mendanai modal awal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Belum cair dana desanya, kita nanya sama kepala desa, tunggu dulu utang saya ya, nunggu dana desa turun, kan kacau. Jadi banyak yang ditahan oleh polisi, banyak ditahan oleh jaksa. Oleh karena itu, yang namanya pendamping
pendamping itu perlu betul-betul mengerti dan paham. Jangan sampai pendamping seperti yang sekarang ini. Sekarang gini deh, kan katanya koperasi itu disuruh ngutang ke bank, baru ada duit untuk operasional, untuk bisnis. Kalau dia nggak ngutang, nggak ada duit. Oke. Terus ngutang itu tanggung jawabnya siapa? Yang taken siapa yang ngutang itu? Pengurus kan? Nah, hati-hati pengurus. Itu Pak Menteri Koperasi membutuhkan dana, dukungan dana itu paling enggak 360 triliun. Kalau 360 triliun ini Pak Presiden Prabowo ini kan mempunyai program swasembada pangan. Apa tidak baik dipakai untuk membuat irigasi embung yang misalnya mendukung pengairan yang 10 hektar, 15 hektar, bahkan 100 hektar, tidak perlu jutaan hektar. Karena kami ini pernah pelaku Pak yang namanya BIMAS, IMAS, UEDSP, KUT, KUD. Kami waktu masih di eksekutif pernah diberi tugas untuk mengejar pinjaman KUT. Yang akhirnya pinjaman KUT itu ada yang pernah kita kejar untuk membayar, tapi akhirnya lama-kelamaan diputihkan. Banyak yang bingung sebetulnya. Tapi Bapak dengan gagah berani sudah mengatakan bahwa di sini, bahwa ini sudah maju terus 45 ribuan, sebentar lagi 50 ribu. Apa enggak diukur bertahap saja Pak? Ya, supaya tidak menjadi mubasir, tidak menyedot uang rakyat dan sia-sia uang rakyat yang di rancangan-rancangan APBD yang sudah disusun, rencana-rencana mau pembangunan di desa ini menjadi buyar, ya. Mungkin ada yang sedang membangun embung, ada yang sedang membangun kios, ada yang sedang membangun pasar, ada yang sedang membuat pariwisata, ada yang sedang membuat kolam renang. Akhirnya menjadi buyar, ya. Padahal itu pasti sudah mulai dilaksanakan. Dan anggaran itu mesti di atas 500 juta atau di atas 300 juta. Ya. Inilah yang saya menunggu-nunggu surat ini, dan ternyata betul ini belum resmi, tapi ini sudah ada surat edaran. Saya kebetulan dapat terima, bukan surat edaran, tapi ini surat dari camat saya. Otomatis camat juga menindaklanjuti surat dari atasan, ya, atasan juga dari atasan lagi, dan seterusnya. Saya sedikit bertanya-tanya atas pernyataan dari Menteri Desa yang menyampaikan bahwa kalau Koperasi Merah Putih tidak terbentuk, maka dana desa tahap kedua tidak bisa dicairkan. Kan menurut saya konyol Pak Menteri ini. Pemerintah desa ini harusnya tidak perlulah ngancam-ngancam mereka. Digugah mereka dari hati. Karena menggerakkan Koperasi ini kan tidak mudah. Pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih di Bima berakhir baku hantam. Musyawarah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Aula Kantor Desa SAI, Kecamatan Sorowandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB, berlangsung ricuh pada hari Senin sore. Pimpinan sedang bersama peserta forum terlibat baku hantam hingga terjadi pengerusakan fasilitas seperti piring, kursi, dan jendela kantor desa. Pertama, kericuhan saat proses pengusulan nama para calon pengurus. Menurut dia, kericuhan berlangsung saat proses pengusulan nama para calon pengurus dan pengawas KDMP Desa SAI bermula ketika pemimpin sidang menyuruh 13 calon yang mengajukan diri agar masuk ke depan tanpa ada keputusan awal dengan peserta forum. Peserta lain yang tidak terima dengan keputusan tersebut merasa keberatan dan mengajukan sanggah, namun sanggahan mereka tidak diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang dan dia malah nekat untuk melanjutkan kegiatan. Kedua terlibat baku hantam dan merusak fasilitas kantor desa. Keadaan itu semakin menuai kemarahan peserta sehingga terjadi keributan di dalam keruangan karena situasi tak terkendali. Pimpinan sidang lalu terlibat saling dorong dan baku hantam.
dengan para peserta. Berujung pada pengurasakan fasilitas kantor, kericuhan peserta forum dengan pimpinan sidang saat itu tidak terelakkan. Ketiga, perketat pengamanan saat pembentukan ulang pengurusan KDMP. Aris mengatakan untuk memastikan kelancaran kegiatan pembentukan pengurus KDMP Rabu besok pihaknya telah meminta bantuan pengamanan Polsek Soromandi dan Ramil, kemudian akan dihadiri langsung oleh pihak Dinas Koperasi dan Tenaga Ahli.